Halo guys, Dorian di sini. Pemuda ini adalah seorang pengacara, tetapi dia rupanya dikutuk. Kutukan aneh ini membuat tubuhnya semakin lama semakin lemah. Terkadang dia bahkan tidak bisa memegang cangkir. Namun dokter menganalisis bahwa setengah bagian kiri otaknya telah berubah akibat mutasi gen kromosom, penyakit genetik yang menurun dalam keluarganya. Awalnya dia hanya mengalami migrain dan tangan kanan bergetar, tetapi kemudian dia akan lumpuh dan kehilangan rasa di anggota tubuhnya. Dia bahkan akan kesulitan berbicara. Tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. 자네의 이상소견이고요. 언제 터질지 모르는 시한폭탄이 Malam itu Jang Sin-yu sedang duduk di kantornya sebagai pengacara ketika tiba-tiba lampu di sekitarnya berkedip. Air di dalam cangkir mulai membeku. Sepasang tangan merah muncul, lalu perlahan menyentuh wajahnya. Sin-yu tampak sudah terbiasa dengan hal tersebut. Dia bahkan menyebutkan bahwa besok pagi dia ada sidang dan dia bisa mendapat masalah jika hantu tersebut mengganggunya sekarang. Sin-yu teringat kata-kata dokter di pagi hari dan berpikir mungkin hal ini ada kaitannya dengan tradisi keluarganya. Jadi dia pun pergi untuk mencari jawaban. Namun ketika dia sampai di rumah tersebut, dia melihat seorang gadis tergeletak di sana. Gadis tersebut bernama Lee Hongjo, seorang PNS yang bertanggung jawab atas penghijauan kota. Dia baru saja dipindahkan untuk bekerja di sini kemarin. Malam itu dalam perjalanan pulang dari kantor, Hongjo sedang memikirkan hari-hari mendatangnya. Saat itulah dia melihat bulan merah di langit, seolah menjadi pertanda akan ada hal buruk yang terjadi. Di tempat lain, seorang vlogger sedang melakukan siaran langsung. Dia berdiri di depan sebuah kuil kuno dan memberitahu penontonnya bahwa dia adalah utusan dari neraka. Lalu tiba-tiba bayangan gelap melintas. Dia pun ketakutan dan mundur, lalu jatuh hingga tewas. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan mayat pemuda tersebut. Mereka mengira kuil tersebut berhantu, jadi mereka segera pergi untuk mengadu ke pihak berwenang. Mereka mendatangi departemen penghijauan, tempat Hongjo baru saja mulai bekerja di hari pertamanya. Kerumunan orang terus berteriak dan menuntut agar kuil yang menyeramkan tersebut dihancurkan. Namun atasan Hongjo tetap diam menghadapi situasi itu. Ketika keadaan mulai kacau, Hongjo mengambil inisiatif dengan menyarankan bahwa dialah yang akan menyelesaikan masalah itu. 이용조 주무관이 상당히 일을 잘하는 친구입니다. Dalam hujan deras, Hongjo mengemudi menuju kuil bersama rekannya. Suasana di sekitar sangat suram. Ketika Hongjo berjalan di depan sebuah patung, dia sangat terkejut. Melihat bahwa patung itu bisa berbicara, dia akhirnya terpleset. Awalnya Hongjo mengira Sin-yu adalah utusan dari neraka yang datang untuk menjemputnya. Bahkan dia sempat meminta untuk berfoto sebelum dia mati betulan. Ketika kembali ke kantor, Hongjo segera melaporkan perkembangan kepada atasannya bahwa kuil itu adalah milik pribadi sehingga akan sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Hongjo juga tidak memiliki informasi kontak pemiliknya. Dia tetap memberinya petunjuk cara mencari informasi dari orang-orang di sekitar. Melalui penyelidikan, Hongjo menemukan bahwa pemilik kuil itu bernama Jang Sin-yu. Selain Sin-yu, ada juga seorang dukun misterius bernama Eun-wol. Hongjo pergi ke lobi gedung tempat kantor Sin-yu berada. Saat dia naik lift, tanpa diduga dia bertemu dengannya. Hongjo masih mengira Jang Sin-yu adalah utusan neraka, jadi dia sangat ketakutan. Setelah berdebat cukup lama, Hongjo menyadari bahwa dia telah salah paham. Kemudian dia mengetahui bahwa pria inilah orang yang sebenarnya sedang dia cari. Jadi dia menyampaikan keinginannya. Namun Sin-yu dengan tegas menolak. Lalu Sin-yu mengusirnya dan dia tidak lupa mengingatkannya agar tidak melakukan apapun. Jika Sin-yu menuntut Hongjo, maka Hongjo pasti akan kalah di pengadilan. Melihat Hongjo masih berdiri di sana, Sin-yu langsung bertanya apakah dia ingin pergi ke rumah teh bersama seorang malaikat maut. Wajahnya memerah karena malu. Misinya pun tidak terselesaikan sehingga Hongjo terus dimarahi oleh atasannya. Maka dia pun mengalihkan perhatiannya kepada dukun Eun-wol. Namun warga sekitar hanya tahu bahwa dukun itu sudah pergi ke panti jompo, tetapi tidak ada yang tahu alamat pastinya.
Untuk menyelesaikan tugas, Hongjo harus menyingkirkan rasa malunya dan kembali menemui Jang Xinyu. Hongjo berjanji bahwa selama dukun Eunwol tidak setuju menghancurkan kuil, dia tidak akan kembali mengganggu Xinyu lagi. Melihat keteguhan Hongjo, Xinyu tidak mengerti. Jadi dia bertanya alasannya. Hongjo hanya menjawab bahwa itu karena dia merasa kesepian, dia tak punya teman, dan dia seorang PNS rendahan. Hongjo berpikir bahwa jika dia berhasil menyelesaikan misi itu, pemimpin timnya akan mengajaknya makan bersama dengan teman-teman sekantornya. Sejak pindah ke balai kota, dia selalu makan sendirian. Di rumah pun dia makan sendiri. Jadi dia tidak ingin makan sendirian di tempat kerja. Karena nanti semua orang tahu kalau dia benar-benar sendirian. Mendengar itu hati Xinyu tersentuh juga. Dia menuliskan sebuah alamat untuknya. Hongjo bertanya apakah itu alamat panti jomponya. Xinyu menjawab bahwa itu adalah Kementerian Tenaga Kerja, pusat konseling untuk pembulian di tempat kerja. Walaupun Xinyu menggoda Hongjo, dia tetap menuliskan alamat panti jompo di belakang kertas tersebut. Saat bertemu Hongjo, dukun Eunwol segera memahami segalanya. Sementara itu Xinyu sedang bekerja ketika tiba-tiba menerima telepon dari Hongjo. Dia mengirimkan video kepadanya untuk menunjukkan bahwa sang dukun setuju untuk menghancurkan kuil itu. Karena ingin tahu alasannya, Xinyu pergi menemui sang dukun. Namun dukun itu mengatakan kepada cucunya, pemilik tangan berdarah itu membelai pipi Xinyu. Karma tidak akan melepaskannya dan dia akan menderita kesakitan yang hebat. Tetapi semua rasa sakit dan bencana itu akhirnya akan berakhir karena pemilik kotak kayu telah muncul. 목감의 주인이 나타났어. 업보가 눈물을 집어삼켜. Meski merasa sedikit kebingungan, Xinyu tetap menuruti sang dukun. Malam itu Xinyu pergi ke sudut tersembunyi dan menggali sebuah kotak. Pada saat yang sama Hongjo menyelesaikan penghancuran kuil. Dia mengira akan mendapatkan pengakuan dari rekan-rekannya. Namun ketika dia menelepon mereka, dia mendengar suara mereka sedang makan dan minum. Tetapi rekan-rekannya berbohong kepadanya. Karena tidak melihat langsung, Hongjo mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa dia sudah salah dengar dan mereka tidak sedang makan bersama. Beberapa saat setelah keluar dari kantor, Hongjo kebetulan melihat mereka kembali dari pesta. Melihat itu dia tidak bisa lagi menahan diri. Pada saat itulah Xinyu muncul. Melihatnya menangis, Xinyu bertanya apakah dia ingin dirinya tetap tinggal atau pergi. Hongjo langsung menjawab bahwa dia ingin Xinyu pergi. Namun Xinyu menyuruhnya ikut bersamanya. 마침내 누군데요, 목함의 주인이? 주인은 이미 알고 있을 거고. Dia pun membawakan sebuah kotak aneh yang digembok, tetapi tak ada 당신이 kuncinya. 열어봐야죠. Sang dukun berkata bahwa satu-satunya cara bagi Xinyu untuk lepas dari kutukan adalah di mana pemilik kotak kuno itu yang harus membukanya. Maka dia pun menyerahkan kotak tersebut kepada Hongjo untuk ditangani. Xinyu juga mengatakan kepada Hongjo bahwa jika dia bisa membuka kotak itu, dia harus segera memberitahunya. Setelah pulang dengan membawa kotak, Hongjo mencoba berbagai cara untuk membukanya, tetapi gagal. Hari demi hari pun berlalu, kutukan pada Xinyu semakin parah. Ketika melihat Hongjo masih belum menghubunginya, dia mengambil inisiatif untuk meneleponnya. Hongjo menjelaskan bahwa dia sedang sangat sibuk. Saat itu terdengar suara seorang anak di samping Hongjo. Xinyu segera bertanya apakah dia sedang makan sendirian di ayunan lagi. 근데 장신우 씨는 나한테 전혀 깍듯하지 않아. Malam itu ketika Hongjo 여보세요? pulang, 여보세요? dia melakukan panggilan video untuk membuktikan kepada Xinyu bahwa dia sudah mencoba berbagai cara tetapi tetap tidak bisa membuka kotak tersebut. Xinyu tidak punya pilihan selain memberinya lebih banyak waktu. 열려라 목함! Suatu hari, Hongjo memanjat tinggi untuk memperbaiki bola lampu yang tiba-tiba rusak. Tetapi sayangnya dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Pada saat itu gembok di kotak tiba-tiba terbuka dengan sendirinya.
Melihat hal itu, Hongjo perlahan membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah jimat dan ada juga sebuah buku sihir kuno. Penulis buku itu adalah seorang penyihir wanita bernama Aeng Cho. Buku itu berisi mantra-mantra, ada yang untuk menjadi kaya raya, untuk melahirkan anak terkenal, dan tentu saja ada juga mantra cinta. Ada juga mantra untuk menjadi cantik. Hongjo langsung berpikir bahwa jika dia mengikuti buku tersebut, dia bisa menjadi cantik, punya anak laki-laki, dan mendapatkan orang yang dia cintai. Namun segera saja dia merasa itu tidak masuk akal. Ketika dia hendak pergi, dia teringat pada bagian tentang mendapatkan pacar. Jadi dia kembali karena dia sedang naksir pada seorang pria. Dia pun memutuskan untuk menguji mantra cinta di buku itu. Keesokan harinya Shin Yu secara tak sengaja bertemu Hongjo lagi di kantor. Ternyata mereka bekerja di gedung yang sama. Saat itu Shin Yu langsung menanyakan kepada Hongjo tentang perkembangan membuka kotak tersebut. Ketika Shin Yu tahu bahwa kotak itu sudah terbuka, dia sangat ingin tahu apa isinya. Hongjo menceritakan isi buku dan kisah penulisnya, seorang penyihir bernama Aeng Cho. Saat Shin Yu hendak bertanya lebih lanjut, Kwon Jae Kyung memotong percakapan mereka. 아, 멍이 심한데. 얼굴은 왜 그래요? Ketika kembali ke kantornya, Shin Yu mencari informasi tentang penyihir tersebut. Menurut catatan sejarah, penyihir bernama Aeng Cho memang benar-benar ada. Hal ini membuat Shin Yu semakin mempercayai perkataan Hongjo. Malam itu sepulang kerja, Shin Yu menawarkan diri untuk mengantarkan Hongjo pulang. Tujuan sebenarnya adalah ingin melihat buku itu. Hongjo akhirnya setuju karena terus didesak oleh Shin Yu. Ketika mereka sudah dekat rumah, Hongjo menyuruhnya menunggu di luar. Dia bertemu seorang pria mabuk yang berniat buruk. Untung saja Shin Yu datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasih, Hongjo mengajaknya masuk ke rumah. Saat Shin Yu membuka buku itu, ekspresinya menjadi sangat serius karena dia menemukan sebuah mantra penyembuhan. Tepat seperti yang selalu dia inginkan. Dia ingin sembuh dari penyakitnya yang aneh. Hongjo masih bercanda dan tertawa ketika menyadari perubahan ekspresi Shin Yu. Dia pun beranjak pergi. Namun saat itulah Shin Yu berkata bahwa Hongjo boleh menyimpan semua mantra lainnya, tetapi dia hanya meminta satu mantra. 나한테 줄 수 있겠어요? 거기 담긴 주술은 모두 당신이 가져요. Keesokan harinya di kantor, Hongjo masih dijauhi oleh rekan-rekannya. Apapun yang dia lakukan, mereka seakan tidak memperdulikannya. Hongjo tidak punya kerabat di sekitarnya, jadi dia melakukan segalanya sendirian. Tak mampu menahannya lagi, dia pergi ke tempat bos dan rekan-rekannya saat mereka sedang makan dan minum. Lalu dengan jujur menyampaikan bahwa dia ingin ikut serta. Tiba-tiba si bos menarik Hongjo. Hongjo mengira itu pertanda bahwa semua orang telah menerimanya. Namun kenyataannya, karena Jang Shin Yu dan pengacara muda tampan lainnya baru saja masuk ke restoran. Rekan-rekan wanita Hongjo langsung tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Lalu Kwon Jae Kyung berkata bahwa dia mengagumi Hongjo karena sikap kerjanya yang serius dan kepribadiannya yang baik. Wajah Hongjo seketika memerah. Setelah itu semua orang saling mengajak pergi ke tempat lain. Tetapi Hongjo lagi-lagi tidak diajak. Dia berdiri sendirian melihat mereka pergi. Jae Kyung tiba-tiba muncul. Dia memberinya kemeja baru karena sebelumnya dia tidak sengaja mengotori kemejanya saat makan. Hongjo bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Ketika dia bertanya kenapa Hongjo selalu tersipu, tanpa sadar Hongjo mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia berkata bahwa dia hanya tersipu di depan orang yang dia sukai. Hongjo sempat berpikir Jae Kyung juga punya perasaan kepadanya, tetapi Jae Kyung dengan dingin menjawab bahwa dia memang menyukainya, tapi hanya sebatas menyukai dirinya apa adanya. Kalau ada orang yang pantas dipuji, dia akan memberinya pujian. Kalau dia mengotori pakaian orang, dia akan membelikan yang baru. Lalu dia akan melupakan hal tersebut. Dia berharap Hongjo tidak merasa malu saat melihatnya lagi. Dengan perasaan sakit hati, Hongjo berkata bahwa dia mengerti. Ternyata Shin Yu melihat semua yang baru saja terjadi. Dia lalu berkata kepada Hongjo bahwa dia adalah tipe orang yang menyukai perhatian hangat dan cenderung mengungkapkan perasaannya tanpa banyak berpikir. Hongjo merasa malu mendengarnya. Dia mengakui bahwa Shin Yu benar. Dia bahkan bertanya dengan kesal apakah Shin Yu puas sekarang. Keduanya pun berpisah dengan suasana hati yang buruk.
Keesokan harinya pengakuan Hongjo direkam seseorang dan tersebar. Hongjo mencari Shin Yu untuk meminta penjelasan, tetapi dia berkata bukan dia yang menyebarkannya. Hongjo juga menelepon Jae Kyung untuk menjelaskan, tetapi dia tidak mengangkat teleponnya. Hongjo akhirnya pulang dalam keadaan mabuk. Pemilik rumah mengirimkan kotak hadiah untuknya. Saat membukanya dia menemukan sayuran dan susu di dalamnya. Hongjo teringat isi mantra cinta. Dia menyadari bahwa semua bahan sudah lengkap. 나도 이영주 씨 좋아해요. Ditambah dengan penolakan yang dia alami Sesuai. kemarin, Hongjo memutuskan untuk menggunakan sihir demi mendapatkan cintanya. 아무도 나한테 친절하지 않으니까. Pada malam bulan purnama, dia menyiapkan altar untuk membaca mantra. Dia memasukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan, lalu membakar kertas mantra yang sudah dia baca. Hongjo tidak tahu bahwa dengan setiap gerakannya, Shin Yu yang sedang menyetir mulai menunjukkan ekspresi aneh. Dia merasa tidak nyaman sekaligus ketakutan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menahannya. Keesokan harinya di kantor, Hongjo diam-diam pergi ke ruang rapat. Lalu dia menuangkan air yang telah diberi mantra ke dalam cangkir Jae Kyung sambil menunggu Jae Kyung meminumnya. Dia sempat terpotong oleh panggilan telepon dari atasannya. Setelah menjawab telepon, dia kembali melihat cangkir tersebut. Air di dalamnya sudah tinggal setengah. Hongjo tidak yakin apakah Jae Kyung yang meminumnya. Hongjo tampak cemas, tetapi karena atasannya mendesaknya untuk kembali, dia pun terpaksa kembali ke ruangannya. Ternyata ada kecelakaan mobil tadi malam yang menabrak semua pot bunga di pinggir jalan. Dengan lelah, Hongjo pergi menemui Shin Yu untuk berbagi tentang kejadian tadi malam, berharap bisa mendapat bantuannya. Mendengar hal ini, Shin Yu merasa bingung dan tak tahu harus berkata apa. Hongjo tidak tahu bahwa pelaku kecelakaan itu sebenarnya adalah Shin Yu, jadi dia terus saja memaki-maki si 이 pelaku. 멀쩡한 정신에 그걸 그렇게 박을 순 없다니 분명히 Shin Yu langsung 음주운전했을 berkata 거야. bahwa dia tidak mabuk. Hongjo pun menduga bahwa pelakunya pasti tertidur sambil menyetir. Shin Yu buru-buru mengatakan bahwa remnya tidak berfungsi. Hongjo heran bagaimana bisa Shin Yu tahu apakah pelaku melakukannya dengan sengaja atau tidak. Shin Yu berkata bahwa sang pelaku mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Hongjo lalu bertanya apakah Shin Yu sudah bertemu dengan pelakunya. Karena terdengar seolah dia tahu langsung, Shin Yu menjawab bahwa Hongjo sedang bertemu dengan orang itu sekarang. Barulah Hongjo sadar bahwa Shin Yu sendirilah yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia tak tahan melihat sikapnya 괜찮냐고 yang tidak 물어보는 게 menyesal 먼저 sama 아니에요? sekali. Melihat Hongjo ingin pergi, Shin Yu menyarankannya untuk mengambil cuti dan pergi berlibur bersamanya. Hongjo pun teringat bagaimana rekan-rekannya selalu mengucilkannya. Jadi dia memutuskan untuk pergi menemui atasannya. Namun sebelum sempat berbicara, atasannya sudah langsung menyetujui cutinya. Karena mendengar rumor bahwa Hongjo ditolak oleh Jae Kyung. Dia berpikir Hongjo butuh waktu untuk menenangkan diri dan menyembuhkan luka hatinya. Hongjo pun mengambil cuti dan harus ikut berlibur bersama Shin Yu. Saat mereka sedang berkemas, Shin Yu menemukan satu halaman tentang mantra cinta yang ternyata telah hilang dari buku tersebut. Itu jelas menunjukkan bahwa Hongjo sudah menggunakan sihir itu pada seseorang. Hongjo awalnya tidak mau mengaku. Shin Yu segera berkata bahwa dengan daya ingat yang luar biasanya, dia bisa menghafal seluruh isi buku. Akhirnya Hongjo mengaku bahwa dia memang telah menggunakan mantra cinta. Di perjalanan, Hongjo terus memikirkan air yang sudah dia mantrai. Apakah Jae Kyung benar-benar telah meminumnya? Setelah beberapa saat berkendara, mereka tiba di sebuah villa di tengah hutan. Hongjo mengira akhirnya dia bisa beristirahat, tetapi Shin Yu mengatakan bahwa hanya Hongjo yang bisa melakukan sihir. Bahkan bahan-bahannya pun harus dikumpulkan dengan tangannya sendiri agar berhasil. Inilah tujuan sebenarnya dari Shin Yu membawa Hongjo berlibur di sana. Ia mengungkapkan bahwa bahan yang harus ditemukan adalah rhododendron bercabang pendek. Mendengar itu, Hongjo menyadari bahwa Shin Yu ingin dia melakukan sihir mantra penyembuhan. Shin Yu berkata bahwa ia terkena kutukan, tetapi Hongjo tidak percaya. Shin Yu mengabaikan keraguannya dan dengan sabar tetap mencari bahan tersebut. Akhirnya Hongjo menemukan rhododendron bercabang pendek di sebuah tebing. Namun karena tubuhnya yang mungil, dia tidak bisa meraihnya.
Saat itu Shin Yu berdiri di belakangnya dan mengelurkan tangan untuk membantunya. Wajah mereka tanpa sengaja saling berdekatan, menimbulkan perasaan aneh di antara keduanya. Malam itu Hongjo mengenakan gaun putih sesuai dengan syarat mantra tersebut. Dia pun segera mencampurkan bahan-bahan, menuliskan mantra di tangan Shin Yu, lalu membakar kertas berisi mantra penyembuhan. Begitu mantra selesai, Shin Yu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Jantungnya berdebar kencang. Shin Yu berkata lebih baik Hongjo masuk ke dalam. Tetapi Hongjo bersikeras ingin tetap mengawasinya karena penasaran dengan efek sihir tersebut. Dia berharap kutukan Shin Yu bisa terangkat, yang berarti mantra cintanya juga akan berhasil. Dalam tidurnya ia bermimpi ada seorang gadis kecil yang terlalu pendek untuk memetik buah. Lalu seorang anak laki-laki datang membantunya. Adegan itu mirip dengan kejadian pagi tadi. Keesokan paginya Hongjo bangun dan menanyakan kesehatannya. Shin Yu menjawab bahwa tubuhnya tidak enak. Saat mereka hendak pulang, Hongjo mendapat telepon dari Jaekyong. Ia khawatir karena Hongjo tidak masuk kerja hari itu, bahkan mengajaknya makan malam esok hari. Hal ini membuat Hongjo semakin yakin bahwa mantra cintanya telah berhasil. Dia pun menyemangati Shin Yu agar bertahan karena mantra cinta sudah terbukti berhasil, berarti mantra penyembuhan juga akan bekerja. Setelah mengantar Hongjo pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan yang tidak menyenangkan tentang kisah cintanya. Ia merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Keesokan harinya, dia dengan hati-hati mengatur janji kencan dengan Jaekyong. Ia begitu mudah menyetujuinya. Hongjo dengan bersemangat memberitahu Shin Yu kabar tersebut. Shin Yu kemudian melihat Hongjo pergi dengan perasaan campur aduk. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Hongjo terus terngiang di kepalanya. Malam itu saat Shin Yu pulang ke rumah, ia mendapati pacarnya sedang menunggunya. Pacarnya membawakan beberapa barang keperluan, namun Shin Yu menyadari perasaannya untuk sang pacar sudah hilang. Tanpa ragu ia pun mengusulkan untuk putus. Shin Yu sebelumnya sudah berkali-kali menyatakan ingin putus, tetapi sang pacar tidak pernah setuju. Kali ini pun ia tetap tidak mau berpisah. Ia hanya berkata akan memberi Shin Yu ruang untuk berpikir lebih jauh. Di kantor, Shin Yu menerima telepon dari Hongjo. Gadis itu ingin tahu kondisi kesehatannya. Shin Yu menasehati Hongjo agar tidak terlalu berharap karena ia merasa sangat buruk, baik fisik maupun mental. Untuk menghindari memikirkan Hongjo, Shin Yu memaksakan dirinya fokus bekerja. Saat itu asistennya masuk untuk mengingatkan tentang pertemuan dengan wali kota. Begitu mendengarnya, Shin Yu langsung menyela asisten dan bertanya di mana Jaekyong akan bertemu dengan orang tersebut nanti malam. Ketika Hongjo tiba di tempat pertemuan dengan Jaekyong, sesuai janji mereka, Shin Yu diam-diam mengikutinya. Dari balik kaca ia melihat Hongjo dengan bahagia ngobrol dengan Jaekyong. Perasaan frustrasi yang sangat sulit dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Tiba-tiba Shin Yu teringat isi buku yang dibawa oleh Hongjo. Ia segera kembali ke kantor dan memeriksa rekaman kamera keamanan di hari sebelumnya. Setelah melihatnya, Shin Yu menyadari bahwa orang yang meminum air bermantra itu adalah dirinya. Shin Yu menunggu Hongjo di depan rumah. Ia langsung paham bahwa keadaan tidak seperti yang gadis itu bayangkan. Karena Jaekyong sama sekali tidak meminum air bermantra tersebut. Ia bertanya apakah Shin Yu mengira dirinya ditolak lagi. Shin Yu membantah lalu berkata bahwa Jaekyong memang menyukainya dan ia juga menyukainya. 당신 좋아하는 거 맞고. Bukan hanya menunjukkan rekaman bukti bahwa dialah yang meminum air bermantra tersebut, Shin Yu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Hongjo panik. Ia tak percaya bahwa dua jenis sihir bisa bekerja bersamaan. Jika kutukan Shin Yu terangkat, itu berarti jimat cinta juga benar-benar bekerja. Untuk saat ini, Hongjo hanya bisa mengatakan hal itu kepada Shin Yu. Shin Yu kemudian membiarkan Hongjo pergi. Namun ketika mencoba melangkah, ia tak bisa menggerakkan kakinya. Hongjo bertanya apa yang terjadi. Shin Yu menjawab bahwa kakinya tidak mau menurutinya lagi karena ia terlalu merindukan Hongjo. Ia bahkan memaksanya untuk bertanggung jawab atas hal tersebut.
Setelah mereka berpisah, Hongjo teringat pertemuannya dengan Jaekyong. Pria itu memintanya datang lalu mengatakan bahwa meskipun ia tampak ramah di luar, keluarganya tidak bahagia. Artinya citranya di depan orang lain tidaklah nyata. Ia berharap Hongjo bisa menemukan pria yang lebih baik. Dengan kata lain, Jaekyong menolaknya. Mantra cinta itu lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Pikiran Shinyu dipenuhi dengan bayangan Hongjo. Ia bahkan mengingat bagaimana Hongjo dikucilkan oleh rekan-rekannya. Shinyu berdiri di depan semua orang dan mengaku bahwa dirinya lah yang menabrak pot-pot bunga malam itu. Ia berharap mereka berhenti membuli Hongjo. Awalnya Shinyu bermaksud membantu Hongjo. Ucapan Shinyu di depan banyak orang membuat Hongjo merasa sangat canggung. Ia pun menariknya untuk berbicara. Namun bukannya merasa malu, Shinyu justru menyesal karena merasa belum melakukan yang terbaik. Ia berharap bisa lebih dekat dengan Hongjo. Hongjo langsung menegurnya agar tenang. Mengingat ia adalah pacar dari Nayeon, putri wali kota. Shinyu segera menegaskan bahwa mereka sudah putus. Hongjo pun bingung bertanya apa yang harus ia lakukan. Akhirnya Shinyu mengusulkan agar mereka mencari cara untuk mengangkat kutukan tersebut. Mereka pun segera sepakat. Hongjo menyarankan Shinyu minum banyak air. Ia berpikir dengan begitu air yang mengandung mantra cinta bisa keluar lewat buang air kecil. Shinyu menuruti sarannya. 정신 차려, 정신이. Meski hampir tidak tahan untuk ke toilet, ia tetap menahan diri agar bisa membantu Hongjo membawa barang-barang. Adegan mereka yang saling bercanda ini dilihat oleh mantan pacar Shinyu. Ia buru-buru ke kamar mandi, tapi sebelum pergi ia tetap meminta maaf kepada Hongjo karena tak bisa membantunya lebih lama. Hongjo pun terkejut melihat betapa parah kondisi Shinyu. Sementara itu Shinyu kembali mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya selalu ada seorang gadis yang tidak ia kenal. Hari lain pun berlalu. Sore harinya Hongjo hendak pulang. Saat Hongjo berbelok di sebuah sudut jalan, ia malah bertabrakan dengan Shinyu. Dia menceritakan kepada Shinyu bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Setelah mendengarnya, Shinyu mengajak Hongjo mencari orang itu. Namun setelah cukup lama mencari, mereka tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Pada saat itu Shinyu melihat wallpaper di ponsel Hongjo. Dia terkejut menyadari bahwa Hongjo saat kecil terlihat persis seperti gadis dalam mimpinya. Hongjo segera merebut kembali ponselnya. Setelah itu keduanya memutuskan untuk menemui sang dukun untuk mengangkat kutukannya. Saat mengetahui niat mereka, dia berbicara secara pribadi. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, sang dukun sudah berbicara mengenai kematian ayah Hongjo dan kebiasaannya pergi ke laut sendirian untuk mengenangnya. Dengan kemampuannya, sang dukun bisa melihat kesedihan tersembunyi di hati Hongjo. Hongjo terkejut karena sang dukun bisa melihat semua itu. Sang dukun membocorkan kepada Hongjo cara untuk mengangkat kutukan itu. 방법은 하나뿐이야. Ketika Hongjo keluar, Shinyu terus bertanya tentang hasilnya. Tetapi Hongjo juga tidak mau memberitahu Shinyu cara mengangkat kutukannya. Meski Shinyu terus mengikutinya, Hongjo hanya mengatakan bahwa ia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Shinyu kemudian menebak bahwa cara mengangkat kutukan adalah dengan sebuah ciuman. Seperti dalam kisah Pangeran Kodok, si cantik dan si buruk rupa, serta putri salju. Hongjo membantah dan menyuruh Shinyu untuk pulang dan tidur. Shinyu lalu mengantarkan Hongjo pulang dan berpamitan. Namun saat Shinyu tiba di rumah, ia tak bisa menahan rasa penasarannya dan akhirnya melakukan panggilan video. Shinyu mengatakan bahwa jika Hongjo memberinya sedikit petunjuk, ia tidak akan mengganggunya lagi. Hongjo pun memberikan beberapa huruf sebagai petunjuk. Dengan petunjuk kecil itu Shinyu menjadi gila dan menebak-nebak, tapi ia tetap tidak bisa memahaminya sendiri. Sehingga ia sampai menelepon orang tuanya untuk meminta bantuan. 당신 얼른 맞아. 노년동은? Sementara itu di rumah Hongjo ada penyewa baru. Saat Hongjo melihat siapa yang datang, ia sangat bersemangat karena ternyata Jaekyong adalah penyewa barunya. Hongjo berlari masuk ke dalam rumah sambil melompat-lompat. Keesokan paginya Shinyu sudah menunggu Hongjo. Ia berlari mengejarnya dan mengikuti Hongjo naik bus. Karena berasal dari keluarga kaya, ini adalah pertama kalinya Shinyu naik bus. Ia membuat suasana agak canggung karena kartunya. Hongjo buru-buru meminta maaf kepada sopir bus, lalu menggunakan kartunya sendiri untuk membayar ongkos. Akhirnya Hongjo sampai di pantai. Ternyata ia datang ke sana untuk mengenang ayahnya, pria yang menghilang di tengah laut.
Lalu dia pun dari kejauhan mengamati Hongjo. Saat Hongjo melihat ke arahnya, pada momen itu Shinju akhirnya mengerti apa arti huruf pertama. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan jawabannya, yaitu takdir mereka tidak bisa dipisahkan dari kutukan itu, sama sekali tidak bisa dipatahkan. 받아들여라. 끊어낼 수 없는 운명이니 받아들여라. 뭔데요, 그게? 방법은 하나뿐이야. Hongjo tidak bisa menerima kenyataan tersebut, tetapi Shinju memintanya untuk menerima pengaturan takdir. Hongjo berharap Shinju tidak hanya berpikir soal menerima takdir, tapi juga harus memikirkan cara untuk melawannya. Shinju pun berjanji bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan takdir. Namun dalam perjalanan pulang, Hongjo tertidur. Hal itu membuatnya tiba-tiba kehilangan semua tekad untuk melawan takdir. Keesokan harinya Shinju pun menyemprotkan parfum lebih banyak dari biasanya. Namun yang tidak diketahui Shinju adalah bahwa Nayeon sudah mengenal Hongjo sebelumnya. Mereka sebenarnya pernah satu kelas di SMA. Hongjo saat itu adalah orang yang selalu dibully oleh Nayeon. Ternyata perundungan yang dilakukan oleh Nayeon lah yang membuat Hongjo putus sekolah. 바람피다 딱 걸린 것 같은 이 더러운 기분은 뭐지? Beberapa saat kemudian, entah sejak kapan, Shinju sudah berada di sana. Kemudian Hongjo bertanya apakah Shinju punya waktu pada tanggal 19, karena ia sudah menemukan cara untuk memutuskan kutukannya. Tetapi Shinju hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah Hongjo tidak pernah menyukainya sedikit pun. Tetapi Shinju melanjutkan bahwa karena ia tidak pernah minum sebelumnya, ia tidak tahu. Namun sekarang setelah mabuk, ia ingin mencium orang di sebelahnya. Keesokan paginya saat bangun tidur, Shinju mendapati dirinya hanya mengenakan pakaian dalam. Ia berusaha keras mengingat apa yang terjadi semalam, tetapi tidak bisa. 하지만 돌아가죠. Hari itu Nayeon datang menemui Hongjo. Ia meminta maaf karena sudah merundungnya di masa lalu. Nayeon bahkan menangis sambil meminta maaf. 너 자퇴하고 난 뒤에 아버지 돌아가셨다는 거. Karena melewatkan makan siang, Hongjo hanya membeli beberapa cemilan sederhana. Melihat itu Jaekyong membawanya ke toko serba ada dan membelikannya makanan. Dulu Hongjo pernah mengakui perasaannya kepada Jaekyong, tapi dia tolak. Kini ketika Jaekyong tahu ada orang lain yang mengejar Hongjo, hatinya justru menjadi tidak tenang. Pada malam bulan purnama, Hongjo dan Shinju berjanji untuk menghapus perasaan aneh di antara mereka. Sebelum berangkat, Hongjo teringat pada ucapan Shinju saat mabuk beberapa hari lalu. Waktu itu ia berkata bahwa ia tidak ingin menggunakan sihir untuk menghapus mantranya dan bahwa perasaannya kepada Hongjo bukanlah hasil dari mantra cinta, melainkan cinta sejati. Jantungnya berdegup lebih cepat, tetapi ia tetap pergi untuk menemui Shinju tepat waktu. 주술 때문이라고 생각해? Shinju sebenarnya ingin mencari alasan untuk menolaknya, tetapi Hongjo tidak mau menyerah. Pada akhirnya Shinju tidak punya pilihan selain setuju. Saat Hongjo mulai merapalkan mantra, sihir penghapus mantra pun bekerja. Ia menulis kata selamanya di atas kertas merah. Tulisan itu harus dikenakan selama 100 hari agar berhasil. Hongjo dengan sungguh-sungguh berharap Shinju mau merawatnya dengan baik. 잘 갖고 다녀요. 100일 동안. 응? Malam itu saat Hongjo sedang tidur, ia menerima telepon dari Shinju. Ia berkata bahwa ia merasa sangat nyaman, seolah-olah mantra itu benar-benar berhasil. Hongjo begitu gembira hingga ia melompat-lompat kegirangan. Tak lama kemudian Jaekyong datang dan menawarkan untuk mengantarnya bekerja. Namun saat turun dari mobil, Hongjo kembali bertemu dengan Shinju. Ketika pulang sendirian pada malam hari, Hongjo menerima panggilan dari pemilik toko bunga. Saat ia masih ragu untuk mengangkatnya, pemilik toko bunga itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Sikapnya membuat Hongjo merasa aneh. Apalagi karena sebelumnya pemilik toko bunga itu sempat menyentuh tempat minumnya yang berisi ramuan cinta. Hongjo langsung bertanya apakah ia meminumnya. Ia membenarkan sambil menjelaskan bahwa ia hanya penasaran dengan air yang diminum oleh Hongjo. Ternyata selain Shinju ada orang lain juga yang sempat meminum air
besar yang mengandung mantra cinta tersebut. Hongjo pun mulai cemas. Untungnya Shin-yu muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan pulang, Shin-yu langsung menyindir bahwa Hongjo benar-benar membuat banyak masalah. Ia bahkan mengejek kenapa tidak sekalian menuangkannya ke Sungai Han supaya semua orang di Seoul jatuh cinta kepadanya. Akhirnya Shin-yu tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Ia mengaku bahwa ramuan cinta itu sebenarnya belum terhapus. Hongjo menanggapi dengan mengatakan bahwa sebaiknya mereka menunggu 100 hari untuk pembuktian. Saat Hongjo hendak masuk rumah, Shin-yu menemukan sesuatu yang aneh pada jimat yang ia simpan. Ketika dibuka, ternyata tulisan di dalamnya salah. 이건 꽃 영자야. Tepat saat itu mereka dipergoki oleh Jae-kyung. 장신유, 너 대체 뭐야? Ia pun langsung menuntut jawaban dari Hongjo kenapa ia masih peduli kepada Shin-yu. Di luar dugaan, Shin-yu dengan tegas menyatakan bahwa ia mencintai Hongjo. Akhirnya mereka berdua pun harus jujur kepada Jae-kyung. Namun ketika soal sihir disebutkan, Jae-kyung jelas tidak mempercayainya. Untuk membuktikan keaslian mantra, Hongjo naik ke atas dan memilih salah satu mantra yang bisa segera dilakukan. Beberapa saat kemudian Jae-kyung menerima telepon dari Hongjo. Saat mereka bertemu lagi, Hongjo berkata bahwa ia sudah melakukan mantra kecantikan. Namun jenis mantra ini tidak bisa langsung terlihat hasilnya dalam waktu yang singkat. Jae-kyung menganggap semua pembicaraan tentang sihir itu omong kosong belaka. Ia mengingatkan Shin-yu agar menjauhi Hongjo atau ia akan memberitahu ayah Nayeon yang adalah wali kota tentang hubungan Shin-yu. Mendengar ancaman itu, hati Shin-yu mulai goyah. Ia jadi ragu apakah perasaan cintanya kepada Hongjo benar-benar nyata atau hanya mantra. Suatu hari saat hujan, pemilik toko bunga tiba-tiba muncul. Ia memanfaatkan kesempatan untuk memayungi Hongjo dan bahkan sempat menyentuhnya, membuat Hongjo terkejut. Keesokan paginya Shin-yu mendatangi pemilik toko bunga itu. Ia pun langsung memperingatkannya. Ia menjelaskan bahwa ketika seseorang mengganggu orang lain sampai melewati batas, itu bisa dianggap perbuatan melanggar hukum. Bisa digugat dan dituntut. Pemilik toko bunga itu membalas dengan sinis. Menurutnya hal itu tidak adil bagi laki-laki. Hanya karena jari mereka bersentuhan sedikit, sudah dianggap pelecehan. Shin-yu dengan tegas menjawab bahwa entah itu 1 jari atau 2 jari, jika pihak lain merasa tidak nyaman, tetap saja itu pelecehan. Jika ia tidak ingin berurusan dengan pihak berwenang, maka sebaiknya ia sadar diri. Sementara itu Nayeon pergi menemui Shin-yu dan menunjukkan sebuah foto dirinya saat sedang mencium Hongjo. Shin-yu penasaran ingin tahu siapa yang memberikannya foto itu, tapi Nayeon menolak memberitahunya. Tidak berhenti di situ, Nayeon kemudian mendatangi Hongjo dan menamparnya. Hongjo sama sekali tidak menyangka hingga ia sangat marah. Setelah tahu alasan dibalik tamparan tersebut, ia merasa semakin tidak adil. Hongjo akhirnya memanggil Shin-yu untuk bertemu. Ia bertanya apa yang dikatakan Shin-yu kepada Nayeon sampai membuatnya menampar dirinya. 손잡고 껴안고 키스를 했대 우리가. Namun Hongjo menegaskan bahwa itu bukanlah cinta sejati. Ia menyuruh Shin-yu menjelaskan dengan jelas kepada pacarnya bahwa semua ini hanyalah pengaruh mantra. Tapi Shin-yu berkata bahwa yang ia rasakan adalah nyata. Hongjo memang membuatnya tersentuh. Setelah berkata begitu, Shin-yu tiba-tiba menciumnya. Di sisi lain, Nayeon justru menghabiskan malam dengan lelaki lain demi mengusir kesepiannya. Kini Nayeon juga ingin tahu siapa yang mengambil foto tersebut. Namun saat ia menelepon balik, panggilannya tidak tersambung. Meskipun keduanya sempat berciuman, semua itu hanyalah perasaan sepihak dari Shin-yu. Hongjo ingin memutuskan semua hubungan mereka. Shin-yu kemudian pergi menemui sang dukun untuk mengembalikan kotak tersebut. Namun si dukun berkata bahwa kotak tersebut harus berada di dekat pemiliknya agar bisa bekerja. Jika mereka ingin berpisah, satu-satunya cara adalah mengembalikan kotak itu ke tempat asalnya. Shin-yu kemudian mencari Hongjo dan bersama-sama mereka membawa kotak tersebut mendekati kuil, tempat yang sepi penuh dengan rumput liar. Benar-benar sulit menemukan lokasi di mana kotak itu pernah dikubur. Dalam pencarian tersebut mereka sempat berdebat. Hongjo yang marah lalu berlari, namun sayangnya ia terjatuh. Saat itu mereka tidak sengaja menemukan sebuah buku merah. Hongjo membukanya dan mendapati bahwa di dalamnya tertulis mantra-mantra untuk mencelakai orang lain. Tampaknya buku itu berisi kutukan yang ditujukan kepada seseorang. Perasaan aneh pun muncul dalam dirinya.
Mereka terus berjalan hingga akhirnya sampai di sebuah lahan kosong. Ketika Hongjo mendekati Shinyu, tiba-tiba terdengar suara aneh yang hanya bisa ia dengar. Melihat wajah Hongjo yang cemas, dia segera mengusulkan agar mereka pulang saja. Namun saat itu Hongjo menemukan sebuah boneka yang mengenakan gaun tidur. Mereka segera memanggil polisi ke lokasi tersebut. Ternyata seseorang diam-diam mengambil gaun tidur Hongjo dan menuliskan nama Shinyu di atasnya untuk mengutuk. Dalam perjalanan pulang, Hongjo teringat pada buku merah berisi kutukan tersebut. Ia ingin memeriksanya lagi, tetapi Shinyu menolaknya. Shinyu mencurigai bahwa semua ini dilakukan oleh seseorang untuk menakut-nakuti mereka. Dia bahkan memberikan semprotan pertahanan diri untuk Hongjo dan berencana memasang alarm anti pencuri. Hongjo akhirnya setuju untuk pergi berkencan dengannya. Namun Hongjo tidak bisa fokus selama kencan tersebut. Ia mengatakan bahwa orang yang ia curigai adalah pemilik toko bunga. Sementara itu Shinyu justru mencurigai Jaekyong. Menurut Shinyu, orang yang tampak tak berbahaya seringkali menyimpan sisi gelap. Meskipun ia mengatakan mencurigai Jaekyong, sebenarnya ia diam-diam menyelinap ke kebun bunga pada malam hari. Saat Shinyu menerobos masuk, bayangan gelap melintas. Tak lama kemudian, pemilik toko bunga pun muncul dan berkata bahwa Shinyu datang ke sana tengah malam, tentu bukan untuk membeli bunga. Shinyu lalu bertanya di mana tumpukan jerami yang sebelumnya ada di sana. Pada saat yang sama, Hongjo pergi ke sebuah resort untuk survei pekerjaannya. Saat ia sedang berjalan berkeliling untuk mencatat, tiba-tiba lampu padam. Sebuah panggilan pun masuk, namun yang terdengar hanyalah suara nafas. Saat itu juga seorang pria misterius dengan topi muncul. Hongjo pun panik dan berlari. Tepat saat itu Jaekyong tiba-tiba muncul. Hongjo menoleh dan sosok misterius itu pun sudah menghilang. Setelah kejadian itu, dia pun jatuh sakit dengan demam tinggi. Jaekyong memberikannya obat, namun kehadirannya justru membuat Hongjo merasa ada yang janggal dan mulai mencurigai bahwa Jaekyong mungkin saja seorang penyimpang, sehingga ia buru-buru mencari alasan untuk mengusirnya. Begitu ia berbaring, lampu di kamar tiba-tiba padam. Ia mencoba menyalakan saklar, tetapi ternyata listriknya mati. Saat itu juga sebuah bayangan gelap melintas di depan pintu. Hongjo ketakutan dan buru-buru kembali ke kamar tidurnya. Namun masih terdengar suara di luar. Ia pun berjalan pelan untuk membuka tirai. Detik berikutnya ia melihat dan menyadari bahwa itu hanya mimpi, tetapi terasa sangat nyata. Sejak mereka berdua mengetahui ada seseorang yang sedang mengutuk mereka, Shinyu jatuh sakit dan koma selama 2 hari. Dokter memeriksa dan mengatakan bahwa itu hanya iskemia otak sementara dan akan segera pulih. Hongjo mengetahui dari Jaekyong bahwa Shinyu dirawat di rumah sakit, jadi ia mengiriminya pesan untuk menanyakan keadaannya. Saat Hongjo melihat tidak ada balasan, ia merasa frustrasi. Mungkin tanpa disadari, Shinyu kini sudah menempati posisi penting di hatinya. Di rumah sakit, Shinyu baru saja sadar dan melihat pesannya. Keduanya kemudian membuat janji untuk bertemu di rumah sakit. Hongjo berpikir kondisi mereka disebabkan oleh mantra, tetapi Shinyu tidak setuju. Hongjo lalu bersikeras ingin mengambil kembali kotak untuk mempelajari buku merah yang aneh tersebut. Namun saat mereka sedang berbicara, pemilik toko bunga diam-diam merekam kejadian itu dan mengirimkannya kepada Nayeon. Nayeon datang ke rumah sakit dan berpura-pura senang melihat Shinyu sudah pulih. Namun diam-diam ia mengambil pakaian Shinyu dan memberikannya. Hongjo membuka buku merah dan menemukan sebuah halaman yang berjudul Dinginnya Cinta. Di halaman itu tertulis petunjuk cara membuat boneka arwah dengan mengenakan pakaian orang yang dicintai, lalu menutupinya dengan kain hitam dan menuliskan nama orang yang dikutuk di atasnya, sekaligus menambahkan jumlah helai rambut sesuai dengan umur orang tersebut. Hongjo kemudian menemui sang dukun untuk mengutarakan pikirannya. Dia yakin penyakit Shinyu berhubungan dengan boneka kutukan tersebut. Untuk membuktikan keefektifan kutukannya, Hongjo melakukan ritual sihir lagi. Pada malam
malam festival saat kembang api menyala, Hongjo menelepon Shinyu, namun tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke jembatan dan ketika menoleh, ia tiba-tiba melihat Shinyu berjalan ke arahnya. Ternyata ia melihat panggilannya, jadi ia pun datang. Hongjo terkejut dan mengira mantra itu kembali berhasil. Ia lalu memberitahu Shinyu bahwa ia mencoba lagi sebuah mantra untuk membuktikan apakah berfungsi atau tidak. Tetapi Shinyu langsung mengatakan bahwa entah berhasil atau tidak, ia tetap mencintainya. Saat itu juga kenangan dari kehidupan Shinyu sebelumnya muncul di benaknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Shinyu pernah dibawa ke sebuah kuil di mana seorang wanita tua misterius sedang menunggunya. Ibu Shinyu meninggal karena sakit, membuatnya patah hati. Ia pun berlari keluar dan menangis. Saat itu Hongjo yang memiliki kemampuan melihat masa depan muncul. Hongjo tahu alasan Shinyu menangis, lalu memberitahunya tentang surat peninggalan ibunya. Sejak saat itu Shinyu dan Hongjo bermain bersama setiap hari. Shinyu pernah bertanya kepada Hongjo tentang masa depannya. Saat itu gambaran kekerasan muncul dalam benak Hongjo. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bilang bahwa masa depannya akan sangat baik. Waktu pun berlalu dan mereka pun tumbuh bersama. Ketika bertemu lagi, Shinyu mencium kening Hongjo. Sifat Hongjo yang pemalu dan mudah tersipu berasal dari kehidupan sebelumnya. Kenangan itu pun berhenti sampai di sana. Sang dukun tampaknya sudah lama mengetahui tentang kenangan kehidupan lampau tersebut. Dan hanya Shinyu yang mengingatnya. Sementara Hongjo tidak. Karena Shinyu tidak bisa melupakan gambaran dirinya. Dan Hongjo yang saling mencintai. Dalam kenangannya, ia pun memutuskan untuk menelepon Nayeon. Dan kini Nayeon benar-benar tidak memahami pikiran Shinyu. Ia ingin mempertahankannya lagi, namun Shinyu melepaskan tangannya dari genggaman Nayeon. Sementara itu Hongjo yang sedang dibutakan cinta bahkan sampai bermimpi dikejar oleh Shinyu dan Jaekyong sekaligus. Nayeon lalu menemui Hongjo dan mengabarkan berita tentang pernikahan. Sebenarnya Nayeon hanya mengatakannya untuk membuat Hongjo sakit hati karena ia sudah tahu sejak lama bahwa hati Shinyu tidak lagi menjadi miliknya. Pemilik toko bunga mengambil sarung tangan Shinyu yang diberikan oleh Nayeon. Ia mengumumkan bahwa ia akan bermain dalam sebuah film horor. Ia pun merendam semuanya dengan darah yang asal-usulnya tidak jelas, lalu menyimpannya di dalam pot bunga. Saat itu Nayeon mencari ayahnya untuk memintanya memindahkannya ke tempat lain. 이홍조라고 있어. 걔 당장 출장소로. Ketika Shinyu mendengar kabar tersebut dari Jaekyong, ia langsung menarik tangan Hongjo tanpa peduli pada tatapan semua orang di kantor. Kemudian keduanya pergi ke pantai. Shinyu berkata bahwa ada perjanjian antara dirinya dan Nayeon, yaitu mereka tidak boleh membiarkan perpisahan mereka terungkap. Bahkan di kantor pun mereka harus berpura-pura masih menjadi pasangan. Namun ia tak bisa menahan kerinduannya kepada Hongjo. Hongjo mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah lama menyukai Shinyu. Shinyu menjawab bahwa mereka memang sudah saling menyukai, meski Hongjo tidak mengingatnya. Saat Hongjo membelai wajahnya, ia langsung teringat perasaan tangan merah yang pernah membelainya sebelumnya. Ia buru-buru mendorongnya. Mungkin ini adalah kutukan dari pemilik toko bunga. Saat itu sang dukun mengatakan bahwa mereka yang mengingat kehidupan sebelumnya akan menanggung lebih banyak rasa sakit. Shinyu berkata ia hanya mengalami migrain dan tidak perlu ke rumah sakit, lalu segera mengalihkan pembicaraan. Setelah itu keduanya pergi ke hotel untuk menyambut sinar matahari pertama di tahun baru. Saat fajar menyingsing, mereka berdiri di jembatan. Ketika mereka berjalan bergandengan tangan di jembatan, mereka bertemu dengan Jaekyong dari arah berlawanan. Hongjo merasa malu dan ingin melepaskan tangannya, tetapi Shinyu justru menggenggamnya lebih erat. Lalu ketiganya mengadakan pesta bersama. Keesokan harinya sebuah pot bunga besar muncul di kantor Shinyu. Di dalam pot bunga itu ada kutukan dari pemilik toko bunga, tetapi Shinyu sama sekali tidak menyadarinya. Nayeon marah dan menerobos masuk, menanyai Shinyu kenapa ia tidak menghubunginya. Sejak terakhir kali Nayeon menggunakan kekuasaan ayahnya untuk memindahkan Hongjo ke tempat lain, hati Shinyu sudah tidak lagi menjadi miliknya. Shinyu berkata bahwa dialah yang lebih dulu mengejar Hongjo dan dialah yang lebih dulu menyukainya. Jika Nayeon marah, harusnya dia melampiaskan kepadanya.
Pada saat yang sama, Hongjo diajak rekan-rekannya ke sebuah restoran. Semua orang bertanya tentang hubungannya dengan Shin-yu. Saat itu Shin-yu berpura-pura lewat sehingga mereka pun menghabiskan malam dengan makan minum dan bersenang-senang tanpa tidur. Keesokan paginya, Shin-yu kembali memeriksakan diri ke dokter karena gejala aneh yang ia alami. Dokter menyarankannya melakukan beberapa tes lanjutan, tapi ia tahu bahwa dirinya sedang dikutuk dan kutukan mengerikan ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Shin-yu berkata kepada Hongjo bahwa ia berharap perasaan Hongjo tidak akan pernah berubah. Hongjo menutup mata dan mengatupkan bibirnya menunggu langkah selanjutnya dari Shin-yu. Shin-yu merogoh sakunya dan akhirnya mengeluarkan sebuah gelang sebagai hadiah kejutan. Namun kabar dari kantor membuat mereka terkejut. Nayeon ternyata menyebarkan foto yang dikirim pemilik toko bunga. Para staf perusahaan mengkritik Hongjo karena dianggap menyukai dua orang sekaligus. Pemilik toko bunga yang puas dengan tindakannya itu kemudian mendatangi Shin-yu untuk melihat apa yang akan ia lakukan. Tetapi Shin-yu justru hanya menanyakan tentang istri pemilik toko bunga yang menghilang. Sebenarnya Shin-yu sudah menebak bahwa pemilik toko bunga itu mengikuti Hongjo. Jadi ia mulai menyelidiki rahasia pria tersebut. Di lokasi tertentu, sebuah tunggul pohon besar digali hingga memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Mereka kemudian memastikan bahwa itu adalah jasad manusia. Saat itu ponsel Hongjo. Shin-yu merasa ada sesuatu yang buruk terjadi. Jadi ia pun terus mencoba meneleponnya. Hongjo ternyata didorong ke dalam sebuah lubang. Pada saat itu Hongjo seakan bermimpi tentang kehidupan sebelumnya. Ternyata ketika pertama kali bertemu dengan Shin-yu, Hongjo belum memiliki nama. Shin-yu yang pada saat itu bernama Mujin memberinya nama yaitu 조그맣고 못생긴 게 Aengcho. Shin-yu muncul tepat waktu dan mengelurkan tangannya. Hongjo meraih tangan itu mengingatkannya pada sosok dari kehidupan sebelumnya. Hongjo berbohong pada Shin-yu dengan mengatakan bahwa ia hanya terjatuh ke lubang tersebut secara tidak sengaja agar Shin-yu tidak khawatir lagi. 욕조에 몸 담그니까 좀 나아요. Keesokan paginya, keduanya kemudian mencari petunjuk dari rekaman kamera keamanan minimarket. Mereka curiga pemilik toko bunga lah yang mendorong Hongjo ke lubang. Sementara itu pemilik toko bunga duduk di depan monitor memperhatikan mereka. Keesokan harinya Shin-yu tahu bahwa Hongjo sedang lembur, jadi ia memutuskan untuk menemaninya. Saat itu lampu di dalam lift mulai berkedip, tangan merah perlahan menyapu wajah Shin-yu. Ia pun menekan tombol lift. Saat itu Hongjo cemas menunggu. Ia memutuskan naik untuk mencari Shin-yu, namun menemukan Shin-yu pingsan di dalam lift. Dia pun kemudian dibawa ke rumah sakit dan menjalani serangkaian tes. Begitu Shin-yu terbangun, ia langsung menyuruh Hongjo pulang terlebih dulu karena tidak ingin dilihat dalam kondisi buruknya. Hongjo memutuskan untuk membantu Shin-yu mematahkan kutukannya. Tiba-tiba gambaran kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Ia sedang memegang kuas dan menulis sebuah buku mantra. Ketika Shin-yu keluar dari rumah sakit, ia kembali bekerja. Setelah itu Shin-yu membuat janji untuk bertemu dengan Nayeon dan Direktur Lee di tempat yang sama. Saat Nayeon dan Direktur Lee saling berhadapan, mereka berpura-pura tidak saling mengenal. Padahal sebenarnya Shin-yu sudah tahu hubungan mereka. Ternyata dalam foto selfie yang dikirimkan oleh Nayeon kepada Shin-yu waktu itu, wajah Direktur Lee memantul di kaca. Shin-yu menggunakan itu sebagai bukti bahwa Nayeon sedang berselingkuh. Shin-yu bahkan berpura-pura memberi selamat kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Kemudian saat pesta dengan rekan kerja, terbongkar sebuah kebenaran tentang hubungan Hongjo dengan dua pria. Hongjo menegaskan bahwa ia dan Jaekyong hanyalah tetangga, sedangkan hubungannya dengan Shin-yu berhubungan dengan buku mantra yang ditulis oleh Aengcho. Saat itu rekan-rekannya mengira Hongjo sedang mabuk, jadi ia mengucapkan hal-hal yang tidak masuk akal. Sementara itu Shin-yu dengan cemas menunggu pesan dari Hongjo yang ternyata sedang mabuk mendorong pintu masuk ke rumah Shin-yu. Saat ia terbangun, ia pun melihat Shin-yu di sampingnya. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Namun bagi Shin-yu, sentuhan itu seperti mimpi buruk yang membuatnya sangat tidak nyaman.
Hongjo tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya ketika ia menyentuhkan tangan berlumuran darahnya ke wajah Shinyu. Setelah itu Hongjo meminta Shinyu pergi bersamanya ke resort ski. Ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Saat itu Hongjo kembali mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Shinyu. Tapi ia secara naluriah menghindarinya. Hongjo bertanya apakah tangan berlumuran darah itu adalah tangannya. Dan ternyata Shinyu sudah lama mengetahuinya. Di kehidupan sebelumnya, Shinyu sendiri yang menghabisi Hongjo dengan tangannya. Keduanya pun menangis. Sebelum Hongjo meninggal, ia mengutuknya bahwa orang yang menyakiti dirinya akan terkena kutukan. Dan sejak saat itulah keluarga Shinyu turun-temurun terkena kutukan. Namun kali ini Shinyu mengabaikan semuanya. Ia pun menggenggam tangannya. Hongjo berkata bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu. 나한테 조금만. 나를 봐. Meskipun Hongjo berusaha bertindak seolah-olah ia tidak lagi mencintai Shinyu, hanya dirinya sendiri yang tahu betapa sakit hati dirinya. Karena itu Hongjo pergi menemui sang dukun untuk menanyakan cara memutuskan kutukan tersebut. Hongjo menyatakan bahwa ia bisa mencintai Shinyu tanpa harus memikirkan kehidupan masa lalunya. Namun Hongjo tetap khawatir Shinyu akan jatuh sakit karena kutukan itu. Si dukun berkata bahwa kecuali Hongjo menghembuskan napas terakhirnya, semuanya tidak akan pernah berakhir. Setelah perpisahan itu, ia hanya bisa menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan untuk mengisi pikirannya. Sementara itu Shinyu dimarahi oleh ayahnya karena Hongjo tidak muncul saat makan malam keluarga. Meski ia beralasan bahwa Hongjo harus lembur, ibunya justru berinisiatif membuatkan cemilan untuknya. Shinyu akhirnya tidak punya pilihan selain memohon agar Hongjo mau menerimanya. Namun Hongjo justru mengeluarkan gelang pemberiannya untuk mengembalikannya. Ia curiga bahwa sang dukun telah mengatakan sesuatu kepada Hongjo, maka ia pun segera mendesaknya. Melihat Hongjo terdiam, Shinyu langsung merasa tidak enak. Ia segera berpikir bahwa hal ini mungkin ada hubungannya dengan kematian. Hongjo lalu berkata bahwa ia tidak ingin melihat Shinyu mati karena kutukan tersebut. Shinyu sedang minum bersama rekan kerjanya. Mereka lalu membawanya ke rumah Hongjo. Shinyu sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mempererat hubungan dengan Hongjo. Ketika Hongjo mengetuk jendela mobil, Shinyu sempat mengira dirinya sedang bermimpi. Namun ketika ia benar-benar melihat Hongjo berdiri di depannya, ia pun bahagia seperti anak kecil. Hongjo buru-buru menyuruh Shinyu untuk segera pulang. Teringat kata-kata sang dukun. 끝나지 않는다는 거. Percakapan sederhana mereka pun segera 숨이 berakhir. 끊어지기 전에는 아무것도. Saat itu Hongjo duduk seorang diri menahan air matanya. Mungkin itu karena ketidakberdayaannya terhadap kehidupan masa lalunya, atau mungkin karena perjuangannya melawan takdir di masa kini. Namun yang pasti karena cinta, ia harus membuat pilihan yang begitu menyakitkan. Sementara itu di luar, Shinyu dengan bodohnya masih menunggu Hongjo. Pada saat itu Jaekyong tiba-tiba mendekat. Ternyata ia sudah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Jaekyong lalu bertanya kepada Hongjo kenapa ia begitu menyukai Shinyu. Tetapi Hongjo justru mendorongnya menjauh. Hongjo menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa kutukan dari kehidupan sebelumnya telah membawa kesialan bagi Shinyu dan keturunan sebelumnya. Pekerjaan tetap harus berjalan. Saat seorang rekan kerja menyiram bunga milik Shinyu, cairan merah mengalir keluar. Shinyu lalu menggali tanah dan menemukan sesuatu yang terikat dengan benang merah. Di dalamnya terdapat kemeja Shinyu dan sarung tangan Hongjo. Shinyu mulai menyelidikinya. Ketika ia bertemu dengan Hongjo, ia mengetahui bahwa sarung tangannya hilang pada hari ketika ia bertemu Nayeon. Shinyu kemudian membuat janji untuk bertemu dengan Nayeon dan langsung menanyakannya bagaimana ia bisa mengenal pemilik toko bunga tersebut. Tanpa adanya bukti, Nayeon segera menyangkal. Namun pot bunga itu sebenarnya adalah hadiah dari Nayeon untuk Shinyu. Shinyu jelas tidak percaya kepadanya. Saat dia menunjukkan foto pakaian berlumuran darah, Nayeon akhirnya berkata jujur. Ia mengaku bahwa dirinya telah diancam oleh pemilik toko bunga. Awalnya ia secara tidak sengaja menerima foto Shinyu bersama Hongjo dari pemilik toko bunga. Namun pemilik toko bunga tersebut mengatakan bahwa ia akan memberitahu Shinyu bahwa semua itu adalah perintah dari Nayeon, sehingga ia tidak punya pilihan lain.
Untuk memastikan kebenaran ucapannya, Shinyu memintanya untuk menelepon pemilik toko bunga itu di depannya. Nayeon pun menuruti permintaannya, tetapi saat ia menelepon tidak ada jawaban. Shinyu langsung merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera menelepon Hongjo. Hongjo melihat panggilannya tetapi tidak mengangkat. Pada saat itu Jaekyong memeriksa ponselnya dan menemukan sosok mencurigakan di kamera. Jaekyong segera menghubungi Shinyu dan memastikan bahwa orang itu memang pemilik toko bunga. Namun karena Jaekyong sedang dalam perjalanan dinas, ia tidak bisa datang. Akhirnya Hongjo memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Ia pun terkejut. Pada saat itu Jaekyong meneleponnya lagi dan memberitahunya bahwa pemilik toko bunga itu ada di apartemen dekat sana. Ia sudah menelepon polisi tetapi butuh waktu bagi polisi untuk sampai. Hongjo segera berlari menutup jendela. Namun tiba-tiba sebuah tangan masuk dan menariknya. Pemilik toko bunga itu muncul dengan ekspresi bengis. Ketika Shinyu tiba, polisi sudah ada di sana. Ternyata polisi datang tepat waktu sehingga pemilik toko bunga itu melarikan diri. Namun Shinyu tetap khawatir, jadi ia memutuskan untuk membawanya pulang terlebih dahulu. Hongjo khawatir Shinyu akan menjadi sasaran balas dendam karenanya. Namun sebelum Hongjo selesai berbicara, Shinyu sudah membuat keputusannya sendiri. Setelah Shinyu memarkir mobilnya di basement apartemen, ia kebetulan melihat mobil pemilik toko bunga terparkir di sana. Dia dengan cemas meraih Hongjo dan berpura-pura tenang. Setelah itu Shinyu mencari alasan untuk keluar. Saat itu Shinyu menuju ke mobil pemilik toko bunga dan menyadari bahwa tidak ada orang di dalamnya. 변호사님, 진짜 Shinyu 당신 bertanya di mana dia berada. Ia dengan tenang menjawab bahwa dirinya ada di dalam lift. Shinyu merasa Hongjo dalam bahaya, jadi ia segera meneleponnya. Sebelum Hongjo sempat menjawab, bel pintu berbunyi. Ia pun melihat melalui kamera, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Saat itu Shinyu berlari menaiki tangga. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengunci pintu. Pada saat itu Shinyu akhirnya tiba. Pemilik toko bunga tiba-tiba berbalik dan menyerangnya. Hongjo membuka pintu dan melihat pemandangan yang mengerikan di depan matanya. Hongjo pun pada saat itu menangis. Shinyu memanggil Hongjo dengan nama dari kehidupan sebelumnya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Shinyu adalah seorang ahli bela diri. Ayahnya memaksa dia menikah dengan putri seorang pejabat tinggi. Namun Mujin sama sekali tidak mencintai putri pejabat tersebut. Satu-satunya orang yang benar-benar ia cintai adalah seorang dukun. Ketika ayahnya mengetahui penolakannya, ia marah besar dan mengancam. Jika Mujin tidak menikahi putri pejabat tersebut, ia tidak akan pernah bisa melihat Aengco lagi. Mujin dengan putus asa mencari Aengco dan berniat melarikan diri bersamanya. Tetapi Aengco mengatakan bahwa ia tidak pernah mencintainya dan mereka tidak bisa bersama. Kata-kata itu sebenarnya membuat Aengco sangat sakit hati. Ia terpaksa mengatakannya karena diancam oleh ayah Mujin. 군부대로 하였으니 Tak lama setelah itu, sang dukun dipanggil ke istana. Pada awalnya, sang nyonya mengancam Aengco dengan kekuasaan. Ia ingin Aengco menggunakan sihir untuk membantunya melahirkan seorang putra. Si dukun pun berpura-pura mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyiapkan ramuan sihir. Padahal sebenarnya ia pergi ke tempat di mana Mujin akan muncul. Di sana akhirnya Aengco mengakui perasaannya kepada Mujin. Setelah sihir Aengco berhasil, nyonya itu benar-benar melahirkan seorang putra. Namun ambisinya semakin jahat. Ia meminta Aengco menggunakan sihir hitam untuk mengutuk sang putri kerajaan. Aengco tahu bahwa menggunakan sihir hitam akan mendatangkan konsekuensi yang besar. Tetapi nyonya itu mengancam akan menyakiti orang yang Aengco cintai. Tak lama kemudian putra mahkota jatuh sakit. Kaisar ingin menyingkirkan Aengco. Aengco pun dikhianati oleh nyonya tersebut lalu segera memohon ampun. Saat Kaisar hendak membunuhnya, ia ragu karena Aengco mengucapkan kutukan. 배우에 누가 있는지 분명서 내 심장을 먹게 하는 Bahwa 자. siapapun yang menghentikan jantungnya, semua keturunannya akan hidup dalam penderitaan 그 가문이 sampai 멸하고야 mati. 말 것이다. Kaisar akhirnya memerintahkan bawahannya untuk memenjarakan Aengco. 대대손손 나의 저주가 이어
Untungnya Mujin datang menyelamatkannya. Ia memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir, membawanya kabur dan diam-diam mengambil kitab sihir terakhir yang ditulis olehnya. Dengan begitu nyonya itu mungkin akan memberi Aeng Cho kesempatan hidup. Namun dalam perjalanan menuju rumah nyonya tersebut, Mujin disergap oleh pasukan kerajaan. Mereka berpikir bahwa dengan begitu Mujin tidak akan bisa melindungi Aeng Cho lagi. Mujin terluka parah dan tahu bahwa ia akan segera mati. Karena ketakutan akan kutukan dari dukun yang hebat tersebut. Orang-orang pun tidak berani membunuh dukun tersebut. Jadi mereka akan membunuh Aeng Cho menggunakan binatang. 저주가 두려운 것이냐? 쏴라. 행한 다시네. Agar kutukan dukun tersebut tidak berhasil. Tidak rela kekasihnya mati dengan cara demikian. Ia pun berpikir agar dia sendiri yang mengakhiri hidup Aeng Cho. Sejak saat itu kutukan pun melekat turun-temurun kepada Mujin. Dan ia pun rela menerimanya. Kembali ke masa kini, Shin Yu akhirnya sadar. 다음 생이 있다면 Sementara itu Hongjo berada di pedesaan. Karena tidak ingin melibatkan Shin Yu lagi, ia berpura-pura menghilang. Saat itu Hongjo menerima telepon dari pemilik toko bunga. Ia tak bisa tenang lagi. Dan setelah naik taksi menuju lokasi, sosok gelap perlahan mendekatinya. Ternyata mereka adalah para pengawal yang disewa oleh Shin Yu. Shin Yu pun berjalan menghampiri Hongjo dan mengatakan agar ia tidak khawatir karena pengawal-pengawal itu memang ia sewa untuk melindunginya. Hongjo berkata kepada pemilik toko bunga bahwa dia akan datang ke sana. Ia takut Shin Yu akan terluka lagi. Shin Yu menggenggam tangan Hongjo, membiarkannya membelai wajahnya. Dan ia tidak lagi merasa cemas atau takut. Mungkin karena kejadian ini kutukan dari kehidupan sebelumnya akhirnya berakhir. Dengan penuh emosi, Shin Yu mengatakan bahwa ia mencintainya, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Ia berjanji untuk tidak pernah berpisah dan mulai menjalani hari-hari mereka sebagai sepasang kekasih. Keesokan paginya orang tua Shin Yu tiba-tiba muncul, membuat mereka kebingungan. Alih-alih bersembunyi, Hongjo akhirnya memutuskan untuk dengan berani menemui keluarga Shin Yu. Ia berdiri di hadapan mereka dengan wajah malu seperti seorang anak yang merasa bersalah. Ayah Shin Yu langsung menegur Hongjo. Sebagian karena ia tidak menjenguk Shin Yu saat terluka. Sebagian lagi karena ia dianggap terlalu bebas. Baru saja berpacaran tetapi sudah tinggal bersama kekasihnya. Namun Hongjo dengan berani menyatakan cintanya kepada Shin Yu. Ibu Shin Yu tampak mendukung hubungan mereka, bahkan menasehati suaminya agar lebih memperhatikan cara bicaranya. Sementara itu kabar tentang Shin Yu tidaklah baik. Jae Kyung mendatangi Shin Yu dan memberitahunya bahwa wali kota meminta ia segera mengundurkan diri. Alasannya setelah Shin Yu putus dengan putrinya, ia justru berpacaran dengan Hongjo, PNS tingkat rendah. Hal ini membuat wali kota merasa tidak dihormati. Namun sebagai pengacara, Shin Yu tentu tidak mudah diintimidasi. Meski begitu, Jae Kyung juga sedikit bersikap egois. Bagaimanapun, ia masih menyukai Hongjo. Sehingga ia bersikeras agar Shin Yu mencari firma hukum yang lebih baik. Tetapi Shin Yu menyadari niat sebenarnya dari Jae Kyung. Tak lama kemudian Direktur Lee mendatangi Jae Kyung dan memberinya sebuah hadiah. Ia ingin Jae Kyung bekerja sama dengannya. Shin Yu kemudian memindahkan lahannya ke Chungju City. Sementara Jae Kyung menjualnya kepada anak buah Direktur Lee. Mereka berdua pun terlibat adu argumen. Bukan hanya itu saja masalah yang harus ditangani oleh Shin Yu. Dia juga harus menghadapi perceraian orang tuanya. Perusahaan ayahnya juga sedang mengalami kesulitan keuangan. Hanya ketika bersama Hongjo, Shin Yu bisa merasa bahagia. Hongjo menyadari suasana hatinya, sehingga ia memutuskan untuk menemui Nayeon. Hongjo muncul di reuni kelas, sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Nayeon. Dia langsung mengkritik Hongjo karena merebut pacarnya. Tetapi kali ini Hongjo bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Ia berhasil membuka kedok wajah asli Nayeon. Ternyata di masa SMA, Nayeon pernah menyuruh pacarnya mencium Hongjo. Nayeon bersembunyi dan diam-diam merekam sebuah video.
Lalu ia menyebarkan rumor bahwa Hongjo telah menggoda pacarnya. Ketika Hongjo mengatakan hal itu, Minho yang duduk di sebelahnya terlihat sangat malu. Nayeon mengatakan kepada Hongjo untuk pergi atau ia akan menghancurkan Shinyu dan perusahaan ayahnya. Namun Hongjo sama sekali tidak takut. Nayeon segera melemparkan segelas anggur ke wajahnya. Setelah mematikan perekam, Hongjo mencari Shinyu. Saat itu mereka berdua sangat bahagia, tetapi Shinyu tetap memperhatikan noda anggur di baju Hongjo. Dia pun menceritakan semuanya kepada Shinyu. Setelah itu Shinyu sendiri yang memasangkan gelang pasangan di tangan Hongjo. Kemudian Shinyu membawa Hongjo ke rumahnya untuk mengganti baju. Ketika Shinyu melihat Hongjo mengenakan bajunya, ia langsung menutupi matanya karena malu. Shinyu pun mendekat dan mereka menghabiskan malam bersama. 크잖아요. Keesokan paginya sang dukun menelepon untuk memberi selamat dan ia pun mengatakan bahwa anak tersebut adalah perempuan. Ketika Hongjo keluar untuk menjalankan tugas, ia kebetulan bertemu dengan kakek tetangga. Para pengawal mengira Hongjo dalam bahaya, jadi mereka cepat-cepat berlari mendahuluinya. Namun Hongjo menjelaskan bahwa ia sangat mengenal kakek tersebut. Tiba-tiba Hongjo menghilang di taman. Ternyata pemilik toko bunga sudah diam-diam merencanakan hal ini. Dengan suatu cara, ia membuat Hongjo pingsan, lalu membawanya ke daerah pegunungan terpencil. Di sana ia melakukan semacam ritual, lalu menyeretnya masuk ke dalam gua. Saat ia mengulurkan tangan ke arah Hongjo, tiba-tiba Hongjo membuka matanya dan menatapnya dengan marah. Sebenarnya Hongjo hanya berpura-pura pingsan. Ia tidak meminum minuman beracun yang diberikan oleh pemilik toko bunga karena kakek tetangga sudah lebih dulu membocorkan rencana busuknya tersebut. Ia memerintahkan Hongjo untuk mengenakan gaun pengantin putih di hadapannya. Namun Hongjo menolak. Hongjo bersembunyi di balik pohon dan memukul pemilik toko bunga dengan tongkat. Namun karena ia tidak cukup kuat, ia justru dikalahkan. Kali ini Hongjo benar-benar pingsan. Kedua kakinya diikat dan mulutnya dibekap. Pemilik toko bunga ingin melakukan sesuatu yang besar pada malam bulan purnama, yaitu mengadakan upacara agar mereka bisa bersama di kehidupan selanjutnya. Ketika dia merasa waktunya sudah tiba, ia dengan cepat menuangkan air asing ke mulut Hongjo. Pemilik toko bunga mengira rencananya akan berhasil, tetapi suara dari kejauhan menghentikannya. 장신유 씨를 좋아하고 있었던 것 같아. 이상해요. Polisi ternyata dengan cepat datang dan menangkapnya. Hongjo akhirnya sadar kembali berkat perawatan dokter. Pada saat yang sama, orang tua Shinyu datang menjenguknya. Namun ayah Shinyu masih keras menentang hubungannya dengan Hongjo. Shinyu lalu bertanya kepada ayahnya apakah ia belum menerima telepon dari sang dukun. Begitu Shinyu selesai berbicara, Hongjo merasa malu. Orang tua Shinyu pun terkejut. Sementara hanya Shinyu yang diam-diam tertawa. Ketika diinterogasi, pemilik toko bunga mengaku bahwa ia telah membunuh istrinya 5 tahun yang lalu. Ia pernah menjadikan si kakek tetangga sebagai alibi. Ia juga mengancam sang kakek dan memaksanya untuk memberikan racun kepada Hongjo. Tetapi kakek itu menolak menuruti perintahnya. Pada saat itu ada unggahan percakapan antara Hongjo dan Nayeon di internet. Hongjo pun dibersihkan dari tuduhan dan rekan-rekannya terkejut ketika mengetahui bahwa Nayeon sebelumnya lolos dari hukuman atas kasus kekerasan di sekolah berkat koneksi ayahnya. Semua orang mengkritik Nayeon, bahkan pacarnya pun menolak menikah dengannya. Polisi juga datang dan menangkapnya sebagai kaki tangan pemilik toko bunga. Jaekyong membongkar korupsi internal, sementara Shinyu bertindak sebagai pengacara pembela Jaekyong. Ia mengaku menerima suap hanya untuk bisa membongkar kasus tersebut. Shinyu berhasil mendapatkan kembali tanah di Gunung Chunghu. Ajaibnya ia juga sembuh dari penyakitnya. Semua kutukan itu pun lenyap. Jaekyong mengucapkan selamat tinggal kepada Hongjo dan menyatakan bahwa jika dalam 6 bulan Shinyu tidak melamarnya, ia akan menghubunginya. Shinyu kemudian membawa Hongjo untuk memberinya kejutan besar. Ia membeli rumah tempat Hongjo tinggal sekarang. Ia juga mengundang sang dukun untuk berkunjung. Saat itu ayah Shinyu akhirnya menerima Hongjo.
Sang dukun lalu mengungkapkan bahwa mimpinya tentang janin sebenarnya merujuk kepada ibu Shinyu, bukan Hongjo. Ternyata ibunya sedang hamil bayi perempuan. Hongjo dengan bahagia memberi selamat kepada orang tua Shinyu. 딸. Lalu ia dan Shinyu pergi bersama ke pantai untuk memandang lautan. Shinyu mengenakan cincin berlian di jarinya. Dan drama kali ini pun tamat. Terima kasih telah menonton. Semoga drama kali ini bisa menghibur kalian. Jika kalian suka drama-drama seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan beri pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata saya Dorian, undur diri dan kita akan bertemu lagi di drama-drama Korea selanjutnya. Annyeong!